Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Iwan Setiawan, NIM 40400 119 125 AP6. Jadi saya akan menjawab pertanyaan UAS sistem jaringan informasi. Jadi pertanyaan yang pertama, apa yang Anda pahami tentang sumber jaringan informasi? Jadi saya pahami bahwa terkait dengan sistem jaringan informasi adalah suatu sistem atau susunan yang dibuat sedemikian rupa untuk meneruskan suatu proses informasi. Jadi sistem ini banyak digunakan pada komputer. Namun demikian pada dasarnya aplikasi dari sistem informasi ini tidak berfokus pada komputer juga. Namun ada teknologi lain seperti Telegram, WA dan sebagainya. Dan sistem jaringan informasi ini juga tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah data untuk mengakses jaringan tersebut supaya berjalan dengan bagus dan lancar. Jadi yang kedua, mengapa sistem jaringan informasi itu penting hadir di sekitar kita? Bahwa bayangkan ketika kita hidup saat ini tanpa adanya sistem jaringan informasi, pasti kemanapun kita akan mau pergi pasti akan terlambat, karena memang yang membuat seseorang itu bergerak cepat karena memang informasinya sudah mereka tahu duluan. Karena dengan adanya sebuah teknologi yang semakin canggih saat ini, bahkan menembus semua aspek kehidupan. Jadi dengan adanya sistem jaringan informasi adalah menyediakan cara-cara yang lebih baru, lebih baik, lebih efisien, dan lebih cepat bagi orang-orang untuk berinteraksi lewat telepon misalnya. Dan membangun jaringan juga bisa juga kita pergunakan untuk mencari bantuan, seperti mencari pekerjaan, dan misalnya seperti mahasiswa, dengan adanya misalnya ketika ada sesuatu yang dia tidak pahami, bisa cepat-cepat dia mencari dalam teknologi itu sendiri. Mungkin seperti itu. Dan itu pertanyaan yang ketiga itu, bahwa berikan contoh sistem jaringan informasi. Jadi contohnya itu sistem jaringan informasi, bahwa ada beberapa sistem yang menjalankan ini informasi supaya berjalan dengan apa yang manusia inginkan. Misalnya contoh pengertian sistem informasi itu komponennya terdiri dari ada beberapa komponen, mulai dari hardware, software, telekomunikasi, database, dan sumber daya manusia dan prosedur lainnya. Jadi di bagian keempat adalah apa yang Anda pahami tentang cloud
cloud computing. Jadi cloud computing itu adalah cara penggunaan sumber daya komputer dengan model bisnis. Nah, dengan model bisnis sewa atau bayar sesuai dengan pemakaian tanpa pengenalan aktif secara langsung dari pengguna. Nah, contohnya itu adalah bahwa misalnya ketika kita memakai teknologi, misalnya teknologi dalam artian ini HP, ketika kita ingin membangunkan modal bisnis, bisa kita banyak aplikasi di situ yang mempermudah kita untuk menjejaring segala informasi di situ. Misalnya terkait dengan model bisnis, bisa kita cepat-cepat mendapatkan informasi di situ. Misalnya seperti informasi, apalagi sekarang kan banyak itu yang dalam HP, ada Shopee, ada pokoknya bermacam-macam itu dalam teknologi saat ini. Mungkin begitu, Pak. Dan di bagian kelima itu adalah kenapa data itu dikatakan sebagai sangat rapuh? Karena memang data itu tidak bisa bekerja. Tanpa adanya sebuah jaringan. Dan data itu tidak akan bagus jalannya ketika data tersebut tidak terkoneksi dengan jaringan yang lebih bagus. Dengan jaringan yang lebih bagus. Karena kalau kita tidak terhubung di internet, ini data cloud computing tidak akan berfungsi dan menyulitkan juga bagi para pengguna yang sedang berada di luar jaringan dan yang tidak ada jaringan sama sekali. Pasti sulit itu orang memakai data ini ketika di tempat dia kerja, dia tidak mendapatkan jaringan yang bagus untuk mengakses segala informasi yang mereka butuhkan. Dan di bagian ke-6 itu adalah sebutkan nama kelompok Anda dan apa topik yang didiskusikan. Jadi nama kelompok saya adalah kelompok 9. Jadi yang pernah kami bahas kemarin pas waktu diskusi di kelompok 9 itu adalah ada beberapa yang kami bahas bahwa terkait dengan aplikasi Sikasep, dan salah satu yang paling penting yang bisa saya uraikan di sini bahwa adalah aplikasi bahwa Sikasep itu adalah aplikasi yang dirilis oleh Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat untuk meningkatkan kinerja penyaluran serta untuk melengkapi semua fasilitasnya juga, supaya bagi para pengguna aplikasi tersebut tidak merasa kebingungan untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan, supaya mereka juga tidak bingung bahwa misalnya ketika mereka ingin mendapatkan rumah yang bagus, pasti mereka akan mencari tahu di aplikasi Sikasep terkait dengan fasilitasnya, lengkap atau tidak fasilitasnya. Dan misalnya seperti mencari juga, bisa juga kita mencari sesuai rumah yang kita idamkan dalam aplikasi Sikasep. Bisa kita mencari rumah yang mana yang kita inginkan, rumah yang bagus yang kita butuhkan, bisa kita dapatkan di aplikasi Sikasep. Dan adapun menu ataupun ciri-ciri rumah yang kita mau itu ada beberapa yang dijelaskan dalam aplikasi Sikasep. Itu yang pertama terkait dengan provinsinya, kabupaten, dan kecamatan. Mungkin begitu saja, Pak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.